hari yang indah, hari yang penuh dengan berkat, damai, sukacita menyertai kami. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Kami hanya bisa berkata, biarlah tubuh, jiwa, roh kami seluruhnya hanya milik Tuhan. Lewat tubuh, jiwa, roh kami persembahkan. Kami memuliakan Engkau lebih dari segalanya ya Bapa. Bahkan terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih. Usia yang ke-80 tahun, tentunya usia yang tidak muda lagi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati bangsa kami. Di mana kami ada, di mana kami berdiri, di mana kami melayani ya Bapa. Itu sebabnya kami bersehati pagi ini Tuhan. Kami bersama sidang jemaat-Mu, kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau terus memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Demi nama Yesus, Engkau memberkati bangsa yang besar ini ya Bapa. Biarlah hujan pertobatan terjadi atas bangsa yang besar ini Tuhan. Dan seluruh suku bangsa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang sejati telah Kau berikan 2000 tahun yang lalu bagi kami umat-umat-Mu. Demikian kami rindu Tuhan, seluruh umat-Mu di bangsa kami Indonesia ini menerima kemerdekaan, menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa Indonesia ini Bapa. Pakailah kami Bapa, urapi kami Tuhan, berkati mulut kami Bapa, untuk menyampaikan kabar baik kepada semua suku bangsa yang ada di muka bumi, khususnya Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Pemimpin kami, presiden, wakil presiden yang telah dipilih ya Bapa lewat demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Pakai mereka terus Tuhan untuk memimpin bangsa ini ke depan lebih baik lagi ya Bapa. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin kami, presiden kami, baik wakil presiden yang ada Tuhan. Berikan hikmat, takut akan Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan setiap keputusan-keputusan untuk membawa lebih baik lagi Bapak bangsa ini ke depan Tuhan. Seluruh pembantunya Bapak, baik menteri-menteri yang ada, baik seluruh legislatif, yudikatif Tuhan, kami berdoa, eksekutif, pakai mereka Tuhan. Amin. Untuk lebih lagi Bapak membawa bangsa ini ke depan lebih baik lagi Tuhan. Jadikan menjadi pemimpin-pemimpin takut akan Tuhan, dijauhkan dari segala korupsi ya Bapak. Amin. Kami berdoa demi nama Yesus, demi nama Yesus, pakai mereka semuanya ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, di momen, di hari yang spesial ini Bapak, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, kami percaya Bapak, kami mendoakan bangsa ini Tuhan, seluruh gereja-gereja-Mu ya Bapak. Kami bersehati, kami berdoa terus Tuhan, memberkati bangsa yang besar ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, pakai seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi Tuhan Yesus program ke depan untuk 2045 Bapak, menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang makmur, ini menjadi harapan bangsa kami Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang akan memberkati bangsa Indonesia ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Lampung Tengah, di mana kami boleh berada melayani Tuhan, bahkan bekerja, mencari nafkah kami Tuhan. Engkau berkati Lampung Tengah ini ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kecamatan yang ada di Lampung Tengah ini Bapak, bahkan seluruh desa-desa, dusun-dusun ya Bapak. Kami berdoa demi nama Yesus, Tuhan memberkati Lampung Tengah. Lampung Tengah menjadi maju, Lampung Tengah masyarakatnya menjadi diberkati, makmur, seluruh pertanian diberkati dalam nama Yesus.
Yesus. Kami menyerahkan Lampung Tengah ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin kami, bupati, wakil bupati, beserta anggota DPRD yang ada Tuhan, seluruh instansi pemerintah, Forkompinda Tuhan, baik TNI, Kapolres Tuhan, baik kejaksaan Tuhan, pakai mereka Tuhan Yesus, untuk Bapak menjaga, melindungi Kabupaten Lampung Tengah lebih berjaya, lebih makmur Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami, syukur kami. Jayalah Indonesia, jayalah negara kami Bapa. Engkau memberkati bangsa Indonesia dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus ini doa kami, syukur kami kepadamu. Jauh dari sempurna, Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan boleh bersilakan duduk. Tuhan, ini seruan kami, ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu memuliakan Engkau. Berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu atas Indonesia, atas Lampung Tengah Tuhan. Sama-sama ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan ada. Mari dengan segenap hati kita angkat lagu ini, katakan: bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu kami percaya Tuhan pasti terjadi sesuatu yang besar bagi bangsa kami yang kami kasihi ini Tuhan.
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak, kami bersyukur selalu. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang besar Tuhan bagi kota kami, bagi bangsa kami, dan bagi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin memuji memuliakan-Mu lebih lagi. Setiap yang percaya di tempat ini sama-sama katakan amin. Berikan solat-solat bagi Allah kita dan kemuliaan. Kasih salam kita kanan kiri kita, depan belakang. Merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Haleluya. Haleluya. Pagi ini ngelihat yang merah-merah langsung ngejreng. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap kita Tuhan sudah beri kuasa untuk menaklukkan bumi. Amin. 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 Yang percaya setiap kita diberi kuasa, boleh angkat tangan kita. Katakan haleluya. Lebih keras lagi dong, katakan haleluya. Ku diberi kuasa. Semua tepuk tangan buat Allah kita. Lebih keras lagi. Sama-sama angkat suaramu, katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Amin, katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau mengisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yang wanita-wanita katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa bagi Raja Amin. Menaklukkan musuh. musuh di bawah kaki. Ayo pria-prianya Allah katakan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa Katakan jadi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Semuanya sama-sama angkat tanganmu, katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam Yesus iman Tuhan. dalam Yesus Amin. Tuhan. Engkau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Karena Dia Allah yang terhebat, Dia Allah yang termulia. Biarlah hidup kita tidak sama lagi. Karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Biarlah kita boleh jadikan Tuhan kita sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Semua sama-sama angkat suara katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Sama-sama. Kau ikuti saya. keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Katakan, Kaulah Yesus, Kau satu-satunya bagi kami. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Katakan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Sama-sama kita mau bersinar buat Allah kita. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sama-sama kita angkat hati kita, dan biarlah mata kita selalu tertuju kepada Yesus, kepada kebenarannya yang memerdekakan setiap kita. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami, sehingga kami boleh ada hari ini. Dan biarlah mata kami Tuhan boleh selalu tertuju kepada-Mu Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu.
yang membawakan firman. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak, kami semua mau menyenangkan hati-Mu Bapak. Oh yes, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang baik. Sungguh baik, teramat baik. Kalau kami masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajarkan kami untuk membalas kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan dosa-dosa kami Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup ini Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup ini, supaya kehidupan kami menjadi terang dan garam dimanapun berada, nama-Mu saja yang dimuliakan. Berkati kami semua Bapak, berkati semua kami Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami imani di tempat ini ada hadirat-Mu Tuhan. Amin. Untuk menjamah setiap kami Tuhan. Amin. Supaya kami pulang dari kebaktian ini Tuhan, hidup kami sudah tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami membawa sukacita, kekuatan iman, percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kalau kami menjadi pelaku-pelaku firman, Engkau pasti memberkati hidup kami Tuhan. Dan hidup kami berubah semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jamah jemaat di tempat ini, pribadi pas pribadi Tuhan. Jamah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, memberkati jemaat yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang akan diberkati oleh firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk WL Singer, tim musik. Dahsyat, 17 Agustus, semangat semua. Saya datang ke sini, saya senang. Saya lihat Apen, loh, kok kurus sekali. Saya bilang, Pen, beratnya turun ya? Iya. Berapa? 10 kilo. Saya lihat Meme, Meme juga kelihatan kecil. Mei turun berapa kilo, Mei? Diet ya? Iya. Enggak, olahraga katanya. 5 kilo. Nah, ini Pak Gembala sama WL ini harus nyontoh nih. Ini satu yang bagus. Benar. Saya percaya kalau Apen bisa turun 10 kilo, itu penyakit semua hilang. Penyakit semua hilang. Ini kan seperti IF dia, Pak Thomas. Intermittent fasting gitu. Itu diteruskan ya. Nanti kamu kan sehat. Sekarang ini ngeri ya. Saya kemarin barusan pulang dari Penang. Belum lama.
Terus ada seminar di Jogja, Island Hospital buka seminar di Jogja tentang penyakit dan memperkenalkan Island Hospital. Dokter yang berbicara itu ngomong begini, sekarang ini kita yang uangnya lebih, dia bilang gitu, harus screening kesehatan. Artinya apa? Loh, dok, saya sehat. Iya, saya tahu kamu sehat. Tapi alangkah baiknya screening kesehatan. Dia cerita, kemarin ada orang Jakarta ke Penang, masih muda, atletis, umur baru 30-an, tinggi gagah, six-pack, jago fitness, olahraganya luar biasa. Cuma ditanyai, kamu kesini kenapa? Kulineran. Wah, Penang terkenal. Pokoknya kalau ke Penang nggak kuliner rugi, ya. Maka itu harus sehat. Terus dia begitu kuliner, temennya itu ngomong, temennya itu PET scan masih di scan, aku nggak lupa. Terus temen yang kulineran itu diajak ngomong, bilang, sudah, kamu ikut sekalian ke saya. Mungkin ini orang kaya, kalau nggak kaya nggak mungkin loh. Itu berapa puluh juta loh. Terus dia ikut. Begitu di PET scan atau CT scan, ada jendol-jendol di ususnya. Begitu di kolonoskopi, endoskopi, kanker ganas stadium 4, sudah metastase, nyebar. Orang itu tidak ada keluhan, bodinya six-pack, jago olahraga. Hati-hati. Terus dokter yang seminar di Jogja itu ngomong begini, sekarang di Asia, di dunia ini, Asia baru hebat, orang kena kanker mah sama kolon. Di RRC itu anak muda banyak yang kena RRC. Karena faktor apa? Makanan. Hati-hati Bapak Ibu, saya ngomong sama ibu-ibu ini ya, lebih baik masak sendiri di rumah. Satu ngirit, dua sehat, ya kan? Jangan masak sendiri pakai micin, pakai rohiko, jangan. Sehat. Tanya Bu Melin ya, kalau mau sehat, ya. Itu akan menghindari kita dari sakit, ya. Jangan main-main. Sekarang ini orang tidak tahu. Kemarin orang Petur juga gitu, sakit, nggak bisa BAB, dukolak. Dalam 2 tahun setengah dia nggak mau periksa dokter, pokoknya dukolak. Akhirnya apa? Berarti turun atau 10 kilo. Begitu bawa ke Jakarta, kanker ganas. Di kolon ketemu kanker stadium lanjut. Hati-hati, yang sering jajan di luar ini, hati-hati. Boleh jajan boleh, tapi kira-kira sendiri, ya. Pagi ini saya mau berbicara tentang meningkatkan kapasitas rohani, ya. Kita boleh ganteng, boleh cantik, ya, boleh sehat, tetapi kalau rohaninya memble, cantiknya hilang, gantengnya hilang, sehatnya hilang, ya kan? Kita harus benar-benar ya, sehat jasmani, sehat rohani, itu yang penting, ya. Saya percaya kalau jemaat Pak Thomas ini seperti Apen, seperti Meme, bisa nular ke jemaat semua, pasti jemaat semua akan sehat, akan tidak kenal rumah sakit, ya. Mau jemaat sehat? Punya tekad? Tanya Apen, tanya Meme, caranya gimana? Saya tadi tanya Apen, saya juga mau ikut kalau bisa ini, benar. Soalnya kalau tidak sehat tuh rugi. Hidup hanya sekali. Kamu banyak uang, deposito banyak, tapi sakit-sakitan, tidak ada artinya. Jangan lagi kena cancer. Duitmu mau banyak, habis untuk bayar cancer, untuk bayar rumah sakit, ya. Jadi meningkatkan kapasitas rohani itu penting. Ini saya mulai khotbah.
Yuk kita baca 2 Raja-Raja 4, 1-7. Firman-Nya berkata begini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." 3. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Ya. Ini berbicara tentang kapasitas. Kapasitas itu apa, Pak Basuki? Kapasitas itu adalah kemampuan untuk menampung sesuatu. Itu kapasitas. Tuhan ingin kita terus meningkatkan kapasitas rohani, ya, agar bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Mari perbesar kapasitas kita supaya kita siap menampung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ini kisah dalam Raja-Raja 4, 1-7 mengajarkan tentang menyiapkan kapasitas rohani kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Minyak itu melambangkan anugerah, ya, anugerah Tuhan. Sedangkan bejana itu melambangkan kesiapan dan kapasitas kita. Semakin banyak bejana yang disiapkan, semakin banyak pula berkat yang dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa meskipun berkat datang dari Tuhan, kita memiliki peran untuk mempersiapkan diri melalui ketaatan dan iman. Ulangan 8:18 juga sama. Ini berbicara kapasitas, ya. Firman-Nya ngomong gini, Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, pertanyaannya, kita sudah kuat belum diberi kekayaan oleh Tuhan? Kalau kita belum kuat, baru diberkati sedikit aja, sudah tidak kuat. Untuk apa? Untuk main cewek, untuk selingkuh. Baru diberkati sedikit aja, so sombong. Sudah kalau ditanya Pak Thomas, loh kenapa tidak ke gereja? Wah, sibuk. Wah, ya ini orang tidak kuat, ya.
Kalau engkau kuat, Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya engkau kalau kuat, diberi untung sebulan 5 juta, kuat, Tuhan tambahkan 5 juta lagi 10 juta. 10 juta kuat, Tuhan tambahkan 15 juta. Masih kuat, tambahkan 20 juta. Wah, 20 juta. Berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tambahkan terus. Tambahkan terus. Ini namanya orang yang kuat. Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, ya. Maka itu perbesar kapasitas kita supaya kita siap menampung berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Yohanes 14:12 ngomong begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tuhan itu pengen kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dengan Tuhan. Pertanyaannya, kita sudah mempersiapkan bejana kapasitas kita seberapa, ya. Mari kita belajar meningkatkan. Ada 3 poin. Klik. Ya, meningkatkan kapasitas rohani. 1, harus memperbesar kapasitas iman. Yang kedua, harus memperbesar kapasitas ketaatan, memperbesar kapasitas pelayanan. Yang ketiga, klik yang pertama. Ya, tetapi Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu apa? Percaya. Sesuatu yang kita lihat, bukti dari satu yang kita lihat tapi tidak kita lihat tapi kita harapkan, itu namanya percaya, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, ya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti ada upahnya, karena iman kita iman yang dahsyat, ya. Meningkatkan kapasitas rohani harus memperbesar kapasitas iman. Tadi saya ngomong toh, iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu tadi saya tekankan percaya. Jadi kita harus setiap hari memperkatakan firman Tuhan, ya. Kita harus setiap hari. Iman tidak bisa bertambah tanpa firman Tuhan. Iman itu ada hubungannya dengan firman Tuhan. Semakin sering membaca, merenungkan, melakukan firman, semakin luas kapasitas iman kita, ya. Iman itu seperti seorang pergi ke tempat nge-gym. Kalau kita sering membaca, kita ke tempat gym, kita latihan, otot kita akan kuat. Iman juga sama. Kalau kita sering baca firman Tuhan, melakukan firman, melatih firman Tuhan terus, dilakukan tiap hari, itu rohani kita akan lebih kuat, ya. Itu akan lebih kuat. Jadi kita harus benar-benar, iman itu jangan cuman wah percaya sama Tuhan tapi tidak melakukan, itu nol besar, ya. Iman itu tidak bertumbuh di zona nyaman, ya. Iman itu tidak bertumbuh di zona nyaman. Yudas 1:20 ngomong begini, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam roh kudus, ya. Iman ini bertumbuh bukan di zona nyaman, ya, tetapi melalui proses, tantangan, dan penderitaan dalam kehidupan kita. Semakin supaya ada masalah, tantangan, supaya apa? Kita ini bergantung kepada Tuhan. Kalau kita tidak ada masalah di zona nyaman, aku santai-santai. Coba dikasih orang sakit, bilang kanker, waduh, cari Tuhannya benar-benar, ya kan?
bergantung pada Tuhan. Yakobus 1:3 ngomong begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan menjadikan iman kita akan kuat. Ya, ujian-ujian dalam kehidupan ini, masalah, tantangan, itu supaya kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, supaya apa? Iman kita tambah kuat. Ya, penerapan Ibrani 11 ayat 6, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus percaya penuh kepada Tuhan, terus mencari Tuhan. Tanpa mencari Tuhan kita sia-sia pergi ke gereja. Ya, harus dengan sungguh-sungguh memprioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ya, karena dengan begitu kita akan mengalami janji atau berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Iman itu adalah wadah utama untuk menerima janji Tuhan. Ya, kita lihat di Alkitab, kita lihat Nuh. Ya, Nuh itu kalau enggak mau janji, enggak melaksanakan janji Tuhan, mati satu keluarga. Suruh bikin bahtera, ya, orang pikir Nuh gila, suruh bikin bahtera. Untuk apa? Enggak tahu. Nuh taat, selamat satu keluarga. Sekarang kita belajar dari Yunus. Yunus itu orang yang tidak taat. Suruh pergi ke Niniwe, dia ke Tarsis. Ya, akhirnya apa? Dimakan ikan, ya, 3 hari 3 malam. Maka itu kita harus belajar teladan iman. Dengan siapa? Dengan tadi siapa? Nuh. Ya, terus itu siapa tuh? Perwira, Kapernaum. Wah, itu imannya hebat. Dia ngomong, asal Tuhan bicara, sembuh, hambaku pasti sembuh. Sampai Tuhan ngomong begini, tidak pernah kulihat di Israel orang yang percaya seperti engkau. Jadi kita harus benar-benar, ya, belajar dari mereka teladan iman. Seperti Daud, kan, Daud sama Goliat, ya, kita belajar iman itu kekuatannya luar biasa. Goliat sama Daud itu kalau dilihat pasti kalah. Tapi apa? Dia ngomong apa? Engkau apa tadi? Firman Tuhan ngomong apa? Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, iman itu seperti apa? Kalau saya ngomong emas yang dimurnikan. Ya, kalau kita benar-benar dipakai sudah murni 24 karat iman kita, pasti kita akan mengalami seperti Daud menjadi pemenang. Akhirnya apa? Cuma dengan ketapel Goliat mati. Karena apa? Dia percaya imannya. Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Daud percaya, Daud sudah ditolong sama Tuhan berulang kali, bukan sekali 2 kali. Jadi dia percaya waktu melawan Goliat, dia pasti imannya kuat, pasti aku menang. Ya, jadi kita harus benar-benar imannya harus seperti mereka. Bejana dalam kisah janda melambangkan kapasitas iman kita. Kalau kita hanya percaya setengah-setengah, hasilnya juga akan setengah-setengah. Ya, saya akan memberikan kesaksian. Kongsi saya, babi itu 3 tahun yang lalu kena penyakit ASF di kandang. Babinya habis 1 kandang. Untung waktu itu 75% dijual, yang 25% kena penyakit. Ya, setelah kena penyakit itu, babi yang ribuan tinggal 10 ekor. Sampai kongsi saya stres. Hampir 3 tahun tidak ada pemasukan, membayari gaji karyawan, terus ngasih makan. Begitu banyak karyawan, mau dikeluarin nggak tega.
Waktu kita diberkati, dia kerja sama kita. Mosok kita sekarang begini, mau dikeluarin. Dia mau makan apa? Kalau dikeluarin. Waktu itu pandemi, semua sepi. Terus kongsi saya ngomong begini, ya Coach Yaki, udahlah, sementara piara sapi. Nah, dari sapi itu untungnya buat kasih makan karyawan dan gaji. Tapi tidak ada untung lainnya, cuman muter aja. Singkat cerita, sampai sudah pusing, mau dibubarkan, mau dijual kandangnya. Tapi kongsi saya ini kan takut akan Tuhan, luar biasa takut akan Tuhan, rohaninya begini. Terus dia doa dengan Tuhan, Tuhan, kandang ini mau aku jual, aku sudah tidak kuat, stres. 3 tahun tidak ada pemasukan. Apa tidak stres? Kalau saya 3 tahun tidak ada pemasukan, yang di metro masih ada jalan semua usaha. Dia cuma satu macam babil. Ya udah stres. Akhirnya dia doa dengan Tuhan. Doa. Tuhan memberi ayat Ulangan 31 ayat 8. Coba klik. Ya ini. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Firman-Nya ngomong begini, sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Coba, kita sedang terpuruk di lembah kekelaman. Kalau kita dapat firman seperti ini, kita kuat gak? Kuat lah. Terus kongsi saya ngomong begini, Coach Yaki, nggak jadi dijual. Karena dia doa 3 kali, Tuhan kasih Ulangan 31 ayat 8. Jadi kalau kita ada masalah, teriaknya sama Tuhan. Kalau engkau tiap hari bersekutu dengan Tuhan, terus tiap hari bersekutu dengan Tuhan, intens, pasti engkau ada masalah, Tuhan akan memberikan firman Tuhan. Terus dia setelah dapat itu, dia ngomong, sudahlah Coach Yaki, kita bertahan aja. Ya udah, dari 0, dari ribuan babi tinggal 10. Dari 10 itu dianakan mulai pulih. Ya, itu saya percaya ya, doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi ke gereja itu ya Bapak Ibu, jangan cuma pengen berkatnya, jadilah orang benar dulu. Masalah tetap ada. Kongsi saya ini, wah, jangan ngomong lah kalau rohani, luar biasa bagusnya. Kalau dia nolong orang seperti center class, oke. Ya. Tapi begitu kena HSF, satu kandang habis, stres, sampai berat badannya kurus, nggak usah diet, itu kurus sendiri. Saking stres mikirin, sampai dia ngomong, ya udah Coach Yaki dijual aja lah, dijual kandangnya. Wah, saya pikir sayang juga ya kalau dijual. Ya udahlah, kamu doa lah. Nggak tahu doa dapat Ulangan 31 ayat 8. Saya cuma mau ngasih tahu jemaat ya, ikut Tuhan itu nggak mulus terus jalannya. Ya, bukan di jalan tol yang lurus. Jalan tol aja ada tikungan, naik turun ya kan. Ada yang jalan tol sekarang lubang. Sama, kehidupan juga sama. Jangan pikirin ikut Tuhan sudah ngasih kolekte, sudah nyumbang gereja, sudah nolong orang, ya. Wow, hidupmu enak, tidak ada bukunya. Kalau soal ngasih orang sama kongsi saya ini, kalian belum apa-apa aja, bener. Ini orang ini super duper, ya. Itu aja kena masalah. Hidup ini misteri, saya ngomong. Tahu enggak? Hidup ini misteri, orang tidak tahu. Maka itu hidup itu jangan sombong, Bapak Ibu. Waktu engkau diberkati itu jangan sombong.
Nggak tahu kamu nggak mungkin begini terus, nggak mungkin begini loh. Hidup ini begini loh. Iya, saya kan lihat ya orang yang sombong-sombong ya. Saya ada orang satu saya kenal, waktu saya makan kan hati-hati, terus dia ngomong begini, alah makan sekali-kali loh, makan yang enak loh, dia bilang gitu. Saya diem aja, ketawa saya. Kemarin dia sakit, meringis tok. Maka itu aku juga ingat dia waktu sombong begitu. Enggak apa-apa, makan sekali-kali, hidup cuma sekali. Sekarang dia sakit, sakitnya lumayan. Sekarang seperti apa ya, tikus kecelup, dicelup kayak di air ya, cuma diem. Beda. Maka itu saya ngomong, kalau diberkati Tuhan jangan sombong. Diberkati Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak mungkin lah kalau kita begini, ya Tuhan juga begini. Kalau kita begini, berilah maka kamu akan diberi. Itu firman Tuhan. Kalau enggak, firman Tuhan salah. Ya. Sekarang yang kedua, wah ini dahsyat. Yang kedua ini bagus sekali, klik ini. Nah, kalau kita meningkatkan kapasitas rohani atau harus memperbesar kapasitas ketaatan. Itu adalah di Ulangan 28 ayat 1 2, semua orang sudah tahu semua. Ini ngomong berkat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hidup ini pilihan, saya ngomong. Mau taat atau tidak, titik. Engkau datang ke gereja tapi tidak taat, sia-sia ke gereja. Rohanimu tidak akan meningkat. Rohani yang tidak meningkat, tidak dewasa, tidak kuat, kena badai akan begini. Kalau tidak kuat bisa murtad. Ya, kalau ada masalah tantangan hidup, kalau engkau rohaninya tidak kuat bisa murtad. Maka itu kita harus benar-benar ikut Tuhan. Itu gampang kok. Firman Tuhan 28:1-2 ini kan cuma ngomong kamu mau taat enggak? Kamu mendengarkan firman Tuhan saat ini, detik ini. Engkau lakukan dengan setia, berkat sampai ayat 14. Ayat 15 saya ngomong, kalau engkau tidak melakukan firman-Mu saat ini, kutuk. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tinggal mau taat apa tidak. Ya. Yakobus 1:22 ngomong begini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Jadi kita ke gereja ngapain? Kalau cuma pendengar saja, tidak melakukan firman Tuhan. Ini Yakobus 1:22 yang ngomong. Ya. Kapasitas ketaatan bertumbuh saat kita belajar tunduk kepada firman Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu nol besar ya. Taat pasti kita diberkati, begitu aja lah. Ya. Hidup ini pilihan, kalau saya ngomong ya. Kalau mau tidak diberkati ya jangan taat. Kalau pengen diberkati taat, lakukan ya. Itu harus ya. Itu pasti berkati. Jangan ke gereja hanya pengen berkat-berkat, tapi tidak mau pelaku firman, tidak mau melakukan firman Tuhan. Ya tidak mungkin diberkati gitu loh. Ya.
Yang ke gereja itu harus apa? Matikan daging kita, salibkan daging kita. Itu harus benar-benar dilakukan. Belajar dari situ, rohanimu akan kelihatan, akan bersinar. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita bisa mematikan kedagingan kita, egois kita, semua yang jelek-jelek kita kalahkan, baru hidupku bukan aku lagi. Mau Bapak Ibu? Ya, kita harus taat. Taat pasti diberkati. Nanti kalau taat dan diberkati, sharing dengan saya, dengan Pak Thomas. Ya, Pak Sugi, aku sudah taat, aku sudah nyumbang gereja, sudah ngasih kolekte, sudah bantu orang sakit, tapi aku kok enggak ada berkatnya. Nah, sekarang begini pertanyaannya, kamu nih melakukan firman itu semua dilakukan apa cuma pilih-pilih, ya kan? Kalau meni mengabaikan perpuluhan nomor 1, tapi dagang tidak benar, ya toh? Mana bisa diberkati? Tuhan bukan butuh disogok sama kita. Engkau ngasih perpuluhan itu karena mengasihi Tuhan. Tuhan sudah memberkati aku mengembalikan milik Tuhan 10%. Kalau bilang seharusnya perjanjian baru bukan 10%, 100%. Kita tuh memberi dengan seluruh hati kita, bukan 10%, 100%. Nah, suruh ngasih 10% aja enggak ngasih, jangan lagi ngasih 90%, ya enggak mungkin, gitu loh. Ya, maka itu kita harus benar-benar, ya, benar-benar mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan setiap minggu datang ke gereja, mulai dilakukan. Minggu ini ngomong apa, minggu depan ngomong apa, dilakukan. Nanti setengah tahun, setahun, hidup masih berubah. Pertanyaannya, engkau sudah berapa tahun di GCA, tapi rohanimu cuma segini-segini. Kenapa tidak begini? Karena engkau tidak jadi pelaku firman. Pelaku firman itu seperti orang goblok, ya Pak Thomas ya, benar, seperti orang goblok, dibodoh-bodohin orang. Kok mau lu kamu ngalah? Bener, kok mau ya kamu ngalah? Tapi waktu kita ngalah, Tuhan adalah pembela kita. Kalau tidak percaya, lakukan. Nanti suatu hari cerita sama saya. Bener Pak Sugi, firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau firman Tuhan bohong, aku tidak mau jadi orang Kristen. Aku orangnya penuh logika. Justru aku praktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu nyata. Kalau kita benar-benar jadi pelaku firman, pasti kita diberkati. Ya, jangan lagi kita taat. Ya, itu pasti Tuhan berkati. Ketaatan adalah tindakan yang memperbesar kapasitas rohani kita. Ya, taat itu nyontoh Yesus. Filipi 2:8 ngomong begini. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita suruh taat aja tidak bisa. Jangan lagi seperti Yesus, nyawanya dikasih, tidak mungkin, ya kan? Kita belajar dari janda lagi, kembali lagi. Meskipun janda itu diperintahkan suruh pinjam bejana tetangga, kita memalukan, ya, minjem bejana itu memalukan sekali. Tetapi waktu dia taat, berkat itu ada, mengalir. Benar tak? Ya, saya sekarang mau ngomong. Tadi kongsi saya sudah dapat Ulangan 31 ayat 8. Apa terus di rumah leha-leha, enak-enak aja? Saya juga mikir dalam 3 tahun itu gimana caranya supaya biosecurity-nya kandang itu terjaga. Saya juga tanya dokter hewan, dokter bagian virus, saya tanya.
Virus AFS itu enggak ada yang bisa, cuma yang bisa negara RRC. Tapi RRC tidak mau jual, pinter. Babinya dia selamat semua. Jadi saya juga banyak tanya sana sini dokter. Saya tanya, saya kasih masukan ke kongsi saya. Ya, iman itu percaya, tapi iman itu harus ada perbuatan. Sudah dapat Ulangan 31 ayat 8, terus lihat-lihat di rumah, woi babinya nanti mana sendiri, ya nggak mungkin gitu loh. Ya, apa? Iman harus ada perbuatan baru nyata. Apa perbuatannya? Peraturan baru, motor tidak boleh masuk sampai dalam. Kandang kita itu begini ya, sini gerbang, itu masuk itu dalam sekali, itu naik begini. Di sini dicekati, tidak boleh, motor mobil tidak boleh masuk. Terus taruh di penampungan motor itu seperti titipan sepeda motor, saking banyaknya. Ya. Terus dari situ mau masuk kandang itu mandi baru boleh masuk. Mau masuk ke kandang babi harus pakai APD, disemprot disinfektan. Mau masuk, sudah masuk ruang A, mau ke sebelahnya ruang B, keluar disemprot lagi baru masuk. Sampai sebegitu perbuatannya. Kepengin iman tanpa perbuatan mati, perbuatan sampai begitu. Dan orang luar tidak boleh masuk. Saya sudah 5 tahun ke kandang, tidak boleh masuk ke kandang saya. Baru kemarin masuk cuman di ruang tengah aja. Tapi saya tidak bisa masuk. Kalau masuk harus pakai APD. Saya kongsinya aja tidak bisa masuk. Begitu ketatnya. Puji Tuhan, mulai itu dengan kuasa doa, oleh anugerah Tuhan, babi mulai dari 10 ekor itu di anak-anak sekarang hampir pulih. Dengan kuasa apa? Doa. Dengan kuasa apa? Iman. Dengan kuasa apa? Tuhan Yesus yang bela kita. Orang benar pasti dibela Tuhan. Amin. Ya, maka itu jangan takut. Hidup ini jangan takut, ya. Yang terakhir, klik. Wih, sudah 32 menit loh. Meningkatkan kapasitas rohani harus memperbesar kapasitas pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat ini gampang, tidak usah dijelaskan, orang sudah tahu semua. Ya, pekerjaan Tuhan itu apa? Bukan cuma di gereja. Ya, ke gereja itu benar, berdoa, baca Alkitab, ya, memuji, menyembah, itu bersekutu dengan Tuhan benar. Ya, tapi pekerjaan Tuhan itu melayani Tuhan bukan cuma di dalam gereja. Waktu kita keluar dari gereja, kita ini harus mencerminkan ini, aku jemaat GSJA harus mencerminkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita harus melayani di mana? Di gereja, melayani di rumah, di usaha, di pekerjaan. Waktu kita bersosialisasi, kumpul dengan teman-teman di kematian, di pernikahan, jadilah berkat. Di situ yang bilang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu bukan cuman WL Singer. Wah, ini yang jangan-jangan yang di sini ini, wah, ini pertaruhkan reputasi loh, nama besar loh. Ini hati-hati. WL Singer, tim musik, saya tukang khotbah. Kalau hidupmu ndak karuan, tinggal begini loh, acong ya loh, naik mimbar, orang gampang, tinggal nuding aja. Maka itu aku hati-hati, naik pesawat apa itu hati-hati,
Di hotel itu hati-hati saya, enggak ugal-ugalan gitu loh. Di NTT nginep ada semingguan, sampai kita ini berkati romboinya, sampai romboinya tuh kasih suratnya tuh hilang. Dia bilang, Pak Basuki, terima kasih sekali, Bapak di sini selama seminggu, saya sangat diberkati. Kenapa? Saya ngasih tip, enggak pelit. Ya, kita belajarlah. Jadi orang Kristen itu yang bilang menjadi terang dan garam itu yang gimana? Belajar. Seperti penyeberangan di toilet, kasih tip. Ya, nyonyaku itu paling sip, rajin dia. Sekarang di pesawat juga gitu, di airport, masuk toilet, kasih tip. Mencerminkan, dia pasti tahu, pegawai itu tahu, oh ini pasti orang Kristen, pasti orang Kristen, gitu loh. Ya, kita harus jadi berkat. Ya, itu kita sedang melayani orang. Kita antri di airport itu, ya, mau check in, jangan nyerondol. Berdiri di belakang ya di belakang. Saya paling hati-hati. Aku nyerondol, nggak tahu di YouTube kan masuk. Aku naik khotbah di MDC Bantar Lampung. Pak Basuki, aku sering loh. Kemana-mana itu Pak Basuki, Pak Basuki. Oh, siapa ya? Aku kadang-kadang nggak tahu gitu loh. Nah itu maka itu hati-hati yang di mimbar-mimbar ya saya kasih tahu. Itu harus hati-hati ya, jaga nama, jaga reputasi kita, jadi terang dan garam ya. Kalau enggak nanti suatu hari kamu akan nyesel ya. Melayani itu seperti Markus 10:45 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan aja datang untuk melayani loh. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Maka itu saya ngomong, melayani itu melayani orang sakit bukan cuma didoakan. Kasih itu apa? Perhatian. Kasih itu apa? Memberi. Kalau memang dia tidak punya, jangan cuma didoakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, tidak salah. Tetapi kalau dia memang butuh bantuan keuangan, ya kita harus yang lebih diberkati, gotong royong kasih. Ya, orang yang ngasih orang susah, itu kita sedang memintai Tuhan. Firman-Nya benar ngomong, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Ya, Amsal 19:17 ngomong, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi pertanyaannya, kita mau menjadi terang apa menjadi gelap? Ya, jangan. 1 Yohanes 3:18 saja ngomong ini. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi jangan cuma bilang saya doakan aja. Tidak salah doakan. Tapi kalau memang butuh bantuan keuangan, ayo gotong royong, kasihlah. Ya, jangan lagi serba repot ya. Gembala itu kadang-kadang nengok orang sakit, ada yang suaminya bukan orang Kristen, istrinya Kristen, kok gembalamu kok pelit ya. Nah, ini yang ngomong yang bukan orang Kristen. Nah itu serba repot. Maka itu saya harus hati-hati. Kalau nengok orang sakit, kalau bisa buah tangan tuh bawa sedikit-sedikit ya. Saya bisa khotbah sekarang ini karena saya dinubuatkan oleh Bapak Kanestrasi, nabinya MDC dari Amerika. Waktu itu saya ada KKR Natal
di Cikarang di Hotel Syahid. Saya duduk di pojok sana. Bapak Kanistras itu baru khotbah setengah. Penerjemahnya Pak Andreas Nawawi. Dia turun dari mimbar. Waduh, deketi saya. Aku bilang, waduh, mau apa? Dia deketi saya ngomong begini. Kamu mau dipakai Tuhan. Kamu tidak bisa. Tapi Tuhan yang memampukan kamu. Aku keluar dari Natal itu ngomong karo Pak Thomas. Pak Basuki, mau dipakai Tuhan. Aku ini gombal. Aku masih ngomong begitu, gombal. Buka Alkitab ora iso. Kok dipakai Tuhan? Tak tahu waktu berlalu. Saya pertama kali suruh khotbah di Bali sama Pak Thomas di desa. Itu pertama kali. Terus saya sering disuruh khotbah di Magelang, di Pak Thomas ini. Terus berlanjut sampai hari ini. Ya, jadi kalau nabi yang ngomong nabi asli, ya itu jangan disepelekan. Pak Thomas ngomong, Pak Basuki, Kanestrasi ini kalau ngomong tidak pernah meleset. Ya kalau saya dipakai Tuhan, membaca Alkitab iso lho Pak. Ya, nanti Tuhan punya cara, dia bilang gitu. Ternyata benar, gitu loh ya. Ya. Saya panggil tim musik. Kesimpulan, berkat Tuhan tidak terbatas, tetapi yang membatasi adalah kapasitas kita. Untuk itu marilah kita memperbesar iman, ketaatan, dan pelayanan. Maka Tuhan akan mencurahkan lebih banyak lagi. Ingat pesan Elsia, jangan minta sedikit. Jangan batasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Saya panggil WL Singer. Lagunya Terhubung. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampu melakukan yang Kau inginkan. Saku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh
Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatanku Tuhan. Firman-Mu yang mengubahkan hidupku Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan, aku butuhkan Tuhan. Ajarkan setiap hari Tuhan kami untuk membaca firman-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, supaya hidup kami berubah dan berubah dan berubah. Ajarkan setiap kami, sadarkan setiap kami Tuhan, untuk meningkatkan kapasitas rohani kepada jemaat di tempat ini Tuhan, supaya hidup mereka Tuhan tidak seperti kemarin lagi Tuhan. Mereka akan berubah dan berubah dan berubah, supaya mereka mengandalkan firman-Mu Tuhan, hidup di dalam iman-Mu Tuhan, dan dalam ketaatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Melayani adalah suatu anugerah. Melayani adalah suatu kehormatan Tuhan. Sadarkan setiap kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan, dan sadarkan setiap kami Tuhan, melayani bukan hanya di gereja Tuhan, di pekerjaan, di usaha Tuhan, di luar gereja Tuhan, bersosialisasi Tuhan, dimanapun berada Tuhan, kami ini melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, mampukan kami melayani Engkau dengan takut akan Engkau Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya orang melihat kami berubah Tuhan, kami menjadi terang dan garam. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, supaya orang melihat hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau artikan lebih dalam lagi firman ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang mau taat melakukan firman Tuhan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati Tuhan lewat firman hari ini. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberikan persembahan, di depan ada kantong hitam. Kita akan memberikan persembahan tambahan hari ini untuk Harnas. Biar setiap kita boleh memberikan yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena setiap apa yang kita lakukan, yang kita persembahkan, Tuhan pasti memberkati kita dengan berlipat kali ganda. Sama-sama kita mau berdoa. Saya nanti minta Bapak Acong untuk pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan taat kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di hadapan menyembah-Mu, membawa hatiku
setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. 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 Dan Bapak-Bapak tutup dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Kita semua diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini ya ada ucapan syukur dari keluarga Pak Acong ya untuk ulang tahun dari Darren ya. Saya undang ya Bu Meme maju ke depan, kita berdoa dulu, nanti baru akan meniup lilin. Ya. 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 Mari kita semua berdiri. Ya, kita mendoakan ya yang Darren lahir bersamaan dengan hari kemerdekaan. Ya. Haleluya. Mana Kenzo maju juga? Ya. Mari kita nyanyi pujian Ku di Tanganmu. Haleluya. Kita bersyukur bersama-sama keluarga Pak Acong ya, di usia yang tidak muda lagi ditambahkan anak ya, menjadi sukacita mereka. Dan kalau mereka bersukacita, kita sebagai saudara seiman kita juga ikut bersukacita. Ku di tanganmu, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, haleluya. Ku di hatimu, di pikiranku, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 percaya.
Basuki. Haleluya, haleluya. Bapak, kami mengucap syukur bersama jemaat GSCA Kanaan hari ini ulang tahun Darren ya Tuhan. Kami percaya bahwa anak adalah pemberian Tuhan. Dan kalau kami diberi ya Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud dan rencana yang besar Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan Darren ke dalam tangan-Mu. Kami menaruh tangan kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Darren, memegang hidupnya, menguduskan dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga Darren boleh menjadi alat di tangan Tuhan, seperti anak panah di tangan pahlawan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau memberkati Pak Acong sebagai kepala Tuhan, juga Ibu Meme sebagai mamanya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Biarlah hati mereka dipersembahkan segenap hidup mereka untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau memagari hidupnya. Juga buat Angie yang ada di Amerika, buat Kenzo ya Tuhan, juga dilindungi senantiasa, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Pak Acong ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai keluarga ini sehingga seluruh keluarganya boleh percaya kepada Tuhan. Secara khusus buat mamanya ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau punya cara untuk menyelamatkan, menjamah hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk. Ya, kita akan meniup lilin. Mana lilinnya? Kita nyanyikan Happy Birthday. Jojo juga ya? Iya. Nah, Jojo sebentar lagi. Jojo mau nyanyi dulu? Iya. Nyanyi apa? Nyanyi ulang tahun Happy Birthday. Doa. Ayo Patrick, siap. Ya. Ayo, come on. Pakai musik dong. Musik. Ini persembahan dari Jojo untuk Darren. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya, tepuk tangan untuk Jojo yang hebat. Ya, mah. Semua kita nyanyikan. Mbak. Kencengin volumenya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gak apa-apa. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Ayo anak-anak happy semuanya. birthday, Birthday to you. happy Birthday to you. Agak dimajuin mejanya. happy birthday, happy birthday, Happy birthday. Ayo anak-anak semua di belakangnya. Ayo Pak Acong juga. birthday to you. Hah? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
belakangnya. Kenzo. Happy birthday to Ayo kita semua bangkit berdiri. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya. Selamat ulang tahun. Oh ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kamu lihat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya. Tiup lilinnya. Sudah ditiup. Nanti niupnya dihitung ya, niupnya dihitung. Dilarang juga. Niupnya sama-sama. Satu, Tiup lilinnya. dua, Tiup lilinnya. tiga. Tepuk tangan. Iya. Oke. Ya, foto dulu. Ayo lihat ke sini. Jojo, lihat ke depan, lihat ke depan. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Ayo. Ayo. Kanan kirinya. Ya. Ya, lihat ke depan ya. Oke. Oh, ini yang bergaya kameranya ini ya. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Ya, habis doa baru ambil ya. Kita doa dulu ya. Oke, kita doa dulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati ibadah kami dan ucapan syukur ulang tahun Darren pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kalau kami meningkatkan kapasitas kami, maka Tuhan bisa memakai kami lebih maksimal. Dan kami bisa mengerti bahwa rencanamu tidak pernah gagal. Amen. Tuhan, terima kasih keluarga Pak Acong sudah menyediakan makanan dan minuman. Tuhan berkati makanan dan minuman dan semua yang sudah mengerjakannya, Tuhan memberkati. Dan kalau sebentar kami akan pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan pakai terus hamba-Mu Bapak Basuki sekeluarga dalam pelayanan, kesehatan mereka, usaha mereka. Tuhan memberkati dan melindungi. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun buat bangsa kita dan buat Darren. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pulang dulu Bapak Ibu, disediakan perjamuan kasih ya oleh keluarga Pak Acong. Kita nikmati bersama-sama. Udah datang.